topik kami berdua, saya dengan Mas Daya, ini telah mempresentasikan makalah kami pada tahun lalu bulan Desember mengenai politik ekonomi Kerajaan Sunda dari bukti prasasti. Jadi kami betul-betul berkolaborasi mengenai apa namanya, bagaimana kira-kira politik Sunda, Kerajaan Sunda, dan kemudian ditambah dengan berita Portugis yang nantinya kita lihat bahwa ini akan memberi warna tersendiri pada narasi sejarah Kerajaan Sunda. Jadi selama ini kalau sejarah Sunda belum banyak diangkat dari prasasti. Nah, sekarang saya pikir mudah-mudahan bisa menjadi pemicu. Dan juga tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang saya mendapat data mengenai isi prasasti Sunda kuno ini juga dari artikel-artikel pendahulu. Jadi ini hanya berupa data sekunder, artinya sudah dibaca oleh ahli lain, sudah diterjemahkan, dan kami hanya merangkum dan kami mengangkat satu isu, yaitu politik ekonomi Kerajaan Sunda. Nah, baik, saya minta tolong pada Mas Daya untuk memberikan gambaran. Dari tadi barangkali sudah Menggilman sudah memberikan banyak penjelasan mengenai sumber prasasti Sunda. Jadi tetapi saya ingin mengangkat semuanya bahwa prasasti yang berbicara mengenai Kerajaan Sunda. Jadi karena minimnya prasasti-prasasti dalam bahasa dan aksara Sunda kuno, yaitu baru dimulai pada abad ke-14, tetapi bahwa nama Sunda sendiri itu sudah dijumpai pada abad 10 Masehi. Jadi prasasti yang menjadi sumber data adalah prasasti Melayu kuno, yaitu prasasti Rakrian Juru Pangambat, kemudian prasasti Jawa kuno, tadi Menggilman sudah sebutkan bahwa itu ada prasasti Sangyang Tapa, kemudian ada, nah ini nanti akan saya sampaikan, ada prasasti Horen, kemudian ada prasasti Sunda kuno, yaitu tadi segerombolan prasasti Kawali dan Kebantenan, jadi 6 prasasti Kawali dan 5 prasasti Kebantenan, dan juga prasasti Padrau. Ini prasasti yang kita akan gunakan sebagai sumber data. Nah, kemudian naskah juga akan mendukung, yaitu naskah Sanghyang Siksakanda Engkarsian, kemudian catatan Carita Parahyangan, dan ini dibuat pada abad ke-15 dan 16. Kemudian ada berita asing juga, yaitu dari dinasti Song dan Ming, dan juga ada berita Portugis. Baik, silahkan lanjut, Mas. Nah, ini barangkali gambaran sepintas tadi yang saya sebutkan, bahwa Kerajaan Sunda sebetulnya sudah ada sebelum abad ke-10, yaitu menurut prasasti Rakrian Juru Pangambat yang berbahasa Melayu kuno, dan beraksaranya sebetulnya kita tidak bisa menyebutkan itu Jawa kuno, tapi adalah bahasa Palawa. Jadi artinya sangat mungkin dia Sumatera kuno bisa, gitu ya. Karena dia bahasanya Melayu kuno, artinya dia turunan dari aksara Palawa atau Brahmi akhir itu. Nah, kemudian ada prasasti Sangyang Tapa 1-2 yang dibuat oleh Raja Jaya Bupati yang berbahasa Jawa kuno. Ya, nanti ini saya akan rinci isinya satu persatu. Ada prasasti Horen, ini bahasa Jawa kuno, ada prasasti tadi yang saya sebutkan, dan kemudian ada naskah-naskah Jawa. Berikutnya. Nah, apa isi kira-kira
prasasti Rakrian Juru Pangambat itu tahun 932, dia berbahasa Melayu kuno dan dia ditemukan di Desa Kebun Kopi, dan itu dia menyebut tentang memulihkan Haji Sunda. Jadi artinya memulihkan Haji Sunda berarti sudah ada dong Haji Sundanya ya. Sudah, nah ini dipulihkan, artinya dia sudah ada pada waktu itu. Kemudian Sang Hyang Tapa, nah ini dari berbahasa dan beraksara Jawa kuno yang ditemukan di Desa Pangcalikan dan Bantar Muncang, Sukabumi, yang dikeluarkan oleh Raja Jayabupati di Parhajian Sunda. Ini nanti siapakah dia ya? Nanti ini sudah ada satu penelitian yang baru saja diuji, baru saja diuji. Nah, ini sudah ditemukan siapa kira-kira sebenarnya Raja Jayabupati ini gitu ya. Tapi yang jelas dia adalah Raja Sunda gitu ya. Nah, ini berisi tentang pengelolaan lingkungan, pembatasan pengambilan ikan dan lain-lain. Dan misalnya ada lupa. Ya udah, ini langsung aja terus dulu. Ini ada prasasti Horen. Nah, ini prasasti Horen ini dia berbahasa dan beraksara Jawa kuno, dikeluarkan kira-kira abad ke-11, dan dia ditemukan di Tulungagung. Dia memang prasasti Jawa kuno, tapi dia menyebut mengenai Satru Sunda. Jadi artinya Sunda itu sudah ada gitu ya, sudah ada pada abad ke-11 ini. Ada. Jadi penduduk di Kampung Horen ini sering merasa tidak aman karena adanya serangan dari Satru Sunda. Nah, ini nanti yang tadi saya bilang bahwa sudah akan ketemu nih siapa tokohnya ini gitu ya. Nah, kemudian ada prasasti Kawali 1 sampai 6 yang ditemukan di Ciamis, kira-kira di kawasan Kabuyutan, yang isinya yang terpenting Kawali 1 itu tentang Raja Prabu Niskala Wastukancana. Ini rupanya raja yang terbesar pada waktu itu ya, yang dia memperindah Kedaton Surawisesa. Ini Surawisesa ini kita akan menggarisbawahi karena ini nanti akan ketemu lagi. Nah, dia membuat pertahanan di Kawali, dan pada prasasti Kawali 4 dia memberikan nasihat agar yang menghuni kota jangan berjudi karena membuat sengsara. Jadi prasasti-prasasti Sunda ini mempunyai keunikan, yaitu sering memberikan ajaran moral gitu ya. Jangan berjudi, jangan totohan gitu ya. Totohan bahasa Sunda emang ya. Jangan totohan. Itu ada nanti dijumpai di prasasti Hulu Dayeh sepertinya. Berikutnya. Nah, ini adalah kebantenan. Jadi dia di lempeng tembaga yang dia kira-kira berasal dari 1 abad kemudian, yang ditemukan di Bekasi. Jadi dia juga menyebut nama Raja Niskala Wastukancana. Maklumatnya tentang pemeliharaan Dewa Sasana seperti Kabuyutan gitu ya. Nah, kemudian di Prasasti Kabatan 2 juga tentang titah Sri Baduga Maharaja tentang status tanah Dewa Sasana di Sunda Sambawa. Ini berikutnya karena Sri Baduga Maharaja itu keturunan dari Niskala Wastukancana. Ini biasanya disebutkan dengan batas-batasnya dengan sangat teliti, sebelah barat apa, timur apa, utara apa gitu ya. Dan juga hutan larangan, tadi yang saya mau bilang tuh hutan larangan. Jadi ada selain batas-batas itu juga ada larangan untuk mengganggu status dari batas-batas itu, dan juga menyebut tentang adanya hutan larangan serta adanya tempat pemujaan. Jadi hutan larangan ini sepertinya ada ditemukan di beberapa prasasti Sunda, artinya bahwa ada tempat-tempat yang memang dilarang, tidak boleh diganggu ya. Ini barangkali ini bisa zaman sekarang bisa kita anggap sebagai suatu penjagaan masalah lingkungan gitu ya.
Dan kemudian prasasti Kabantenan yang 345 dia menyebutkan lagi mengenai status Dewa Sasana, berikut batas-batasnya dan pembebasan pajak untuk daerah-daerah keagamaan. Ya, rupanya ini kami, saya dan juga Mang Gilman dan mungkin yang lain juga belum pernah meneliti apakah ini statusnya seperti Sima di Jawa gitu ya. Karena sepertinya Sima itu hanya ada di Jawa gitu ya, tetapi konsep Sima itu jadi pengurangan pajak dan sebagainya untuk daerah-daerah keagamaan itu ada di semua masyarakat yang mempunyai tradisi tulis ya, mereka menuliskan, tetapi mereka cuma istilahnya saja mungkin yang berbeda, karena Sima itu ada juga di India, ada juga di Asia Tenggara ya, dan ini mungkin di Sunda ada sendiri ini juga seperti ini. Berikutnya, Mas. Nah, ini ada Hulu Dayah. Hulu Dayah tadi disebutkan Mang Gilman, aksaranya itu Jawa kuno ya, Mang. Bukan seperti, jadi aksara Sunda kuno itu baru dimulai abad ke-14. Ya, jadi memang bentuknya memang agak berbeda dengan Bali kuno, dengan Sumatera kuno, memang dengan Jawa kuno memang agak berbeda. Tapi kalau kita melihat paleografi itu memang ada kesinambungan sebetulnya. Nah, ini Hulu Dayah ini ditemukan di ini nih Kabupaten Cirebon. Nah, sekarang sambil membayangkan begini, barangkali Bapak Ibu sekalian, adik-adik bisa membayangkan seberapa keluasan ya kira-kira kerajaan Sunda kuno itu, mulai dari Ciamis sampai Cirebon sampai Banten gitu ya, sampai Bekasi gitu ya. Nah, prasasti batu tulis rupanya merupakan prasasti terakhir kerajaan Sunda. Benar nggak, Mang? Benar ya? Kira-kira karena baru itu betul, Mbak. Sejauh ini ya. ya Atau ke depan mudah. yang dikeluarkan oleh Prabu Surawisesa ini pada tahun 15 yang memerintah pada 1521 sampai 1535. Nah, yang kita tahu nanti bahwa 1522 itu terjadi, sudah mulai gonjang-ganjing kerajaan Sunda ini, sehingga mereka nanti akan meminta bantuan dari Portugis gitu ya. Nah, ini juga membuat peringatan untuk Prabu Ratu cucu dari Rahyang Niskala Wastu Kancana, yang sangat mungkin itu Sri Baduga Maharaja. Berikutnya, Mas. Nah, sebetulnya sumber data yang lain ini adalah naskah-naskah ya. Naskah ini dalam kaitan sebagai data bantu tentu saja sangat tidak bisa kita sampaikan, tidak bisa kita tangkap sebagai satu data sejarah, tetapi naskah-naskah ini akan memperkaya gitu ya. Sebetulnya nanti hal-hal yang tidak muncul di dalam prasasti nanti akan dilengkapi dengan naskah. Karena naskah-naskah ini ditulis pada abad ke-16 dan itu yang sampai kepada kita juga sangat mungkin itu dari abad ke-18 atau 17 gitu ya. Jadi ini karena naskah itu bisa disadur lagi. Nah, kalau di dalam naskah, contohnya kalau di dalam naskah itu disebutkan memang ada nama-nama gitu ya, nama-nama di kerajaan, nama-nama kerajaan, sepertinya kerajaan Sunda, ada Galuh, Pakuan Pajajaran, ada Kawali. Nah, para ahli sepakat, ahli epigrafi dan sejarah kuno sepakat bahwa sebetulnya bukan kerajaannya yang banyak, tetapi pusat kerajaannya yang berpindah-pindah. Ya. Sepertinya sementara seperti itu. Nanti kita akan lanjut lagi, Bapak Ibu. Lanjut, Mas. Nah, ini kita lanjut kepada berita asing. Nah, berita asing yang rajin menulis mengenai Sunda adalah berita Cina dari dinasti Song dan dinasti Ming. Berita dari
dinasti Song itu ya, dari abad yang lebih tua, itu menyebut Sunda sebagai Sinta. Kemudian berita dari Cuvanci ini menggambarkan orang Sunda hidup dari tanah pertanian. Mereka menanam lada, labu, tebu, buncis, dan terong. Ini makanan sehari-hari. Ya, ini sayangnya tidak ada pemerintahan yang stabil dan banyak perampokan sehingga jarang pedagang asing yang singgah ke sana. Nah, ini walaupun kita tahu bahwa ini sangat mungkin catatan-catatan ini juga ditulis setelah beberapa puluh tahun atau diulang kemudian, tetapi ini juga dapat menambahkan, mengisi sebetulnya apa sih gitu ya. Sebetulnya selain lada yang terkenal dari Sunda, itu apalagi gitu ya, kita taunya apalagi. Dan ini saya sebetulnya masih satu yang selalu tidak muncul adalah emas. Jadi kita tuh kenal emas Cikotok pada masa lalu ya, apakah itu sudah ada atau belum. Nah, kemudian dari dinasti Ming itu dari abad ke-14 ya, dinasti Ming itu menyebut Sunda adalah Sunla gitu ya. Nah, berita dari Cheng Ho ini kira-kira abad ke-10-an ya sepertinya ya. Atau berapa ya kalau saya 15, Bu. Oh, 15 ya. Wah, sorry. Iya, 15. 10 ini banget. Tua banget, menyebutkan setelah beberapa kali diutus oleh Kaisar Cina ke negara-negara yang terletak di sebelah selatan Cina, salah satu negara yang pernah dikunjungi bernama Sunla. Ya, ini Sunla ini disamakan dengan Sunda yang dimaksud gitu ya. Jadi kita melihat bahwa dari abad ke-10-an kira-kira 10-11 sudah dikenal ya dari masa dinasti Song, Sunda ini sudah dikenal. Nah, sebetulnya sih tentu saja karena tadi kalau kita lihat Rakrian Juru Pengambat itu abad ke-10 gitu ya, sudah ada abad ke-10. Nah, sangat mungkin bahwa dulu itu apa yang disebut dengan kerajaan Sunda itu sangat mungkin dia kerajaan vasal gitu ya. Jadi masih satu kerajaan vasal. Ketika Rakrian Juru Pengambat itu dia sangat mungkin dia bagian dari satu entitas yang ada di Sumatera karena dia memakai bahasa Melayu. Nah, sedangkan ketika Jaya Bupati dia sangat mungkin dia bagian dari Jawa karena ini tentu ada bukti-buktinya karena kita lihat bahwa Jaya Bupati secara nama abiseka rajanya maupun aksaranya, bahasanya itu mirip-mirip dengan Airlangga gitu ya, pada masa Airlangga. Nah, ini ada berita Cina dari abad ke-15 yang menyebutkan bahwa pelabuhan utama Sunda itu adalah Kalapa. Nah, berikutnya Mas. Nah, ini silakan dilanjutkan Mas Daya ini supaya silahkan dilanjut. Baik, terima kasih Bu Nini atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mungkin jika kita membaca kembali atau mendengarkan kembali paparan dari Mas Gilman dan juga Bu Nini, kita juga pasti akan banyak mengalami kegelisahan ketika kita membaca berita asing, karena berita asing itu hanya melihat sesuatu dari luar. Artinya para pelancong misalnya seperti Tumi Pires, Barbosa, atau mungkin Antonio Pigafetta, penulis yang berkunjung ke Nusantara bersama Fernão Magalhães, itu mereka hanya melihat Nusantara dari luar. Artinya mereka hanya tertarik untuk melihat apa yang menjadi misi besar mereka di Nusantara. Jadi mereka hanya tertarik untuk membahas hal yang terkait mengenai ekonomi, perdagangan, politik. Adapun mereka juga menyebutkan kota-kota itu dilihat dari identitasnya. Sebagai contoh misalnya Tumi Pires dalam
bukunya yang kita tahu bersama, Suma Oriental, dia menyebut Raja Sunda sebagai orang yang berbeda agama, heathen king, artinya orang-orang kafir karena mereka memiliki identitas yang berbeda dengan orang-orang Portugis. Sama seperti halnya ketika Tomé Pires juga menyebut pada awal atau pada akhir abad ke-15 serta awal abad ke-16 itu banyak orang-orang Islam yang sudah bermukim di Cimanuk. Artinya kemudian ini yang membuat Raja Sunda mengirim Pangeran Surowisesa untuk menjalin aliansi dengan Portugis yang berada di Malaka pada 1512. Oleh karena itu, kalau kita membaca kembali catatan asing seperti catatan Portugis, jadi memang Mepires itu menyebut Reino de Sunda dengan ibu kota di Dayo, tapi tidak menjelaskan Dayo itu di mana. Dan kalau kita baca kemudian sumber literatur sekunder, kita tahu bahwa Dayo itu mungkin berarti ibu kota. Jadi tidak, kami masih belum menemukan di mana Dayo itu terletak sekarang, dan ada kemungkinan ibu kota dari Kerajaan Sunda itu berpindah-pindah tergantung dengan situasi politik atau ada ancaman-ancaman internal lainnya. Selain itu, orang-orang Portugis, salah satu penulis kolonial terkenal, João de Barros, itu dalam bukunya Dekada Asia juga menjelaskan tentang kondisi geografis serta administrasi dari Sunda itu sendiri yang terbentang dari ujung barat Jawa hingga Sungai Cimanuk. Dan di Livro de João de Barbosa itu juga menyebutkan bahwa Sunda sebagai penghasil lada. Kemudian saya kira ini sudah disampaikan tadi di muka. Saya tertarik dengan penjelasan bahwa Kerajaan Sunda adalah kerajaan agraris. Jadi informasi ini sebenarnya kita dapat tarik dari berita Cina, yaitu Chaozhua dari dinasti Song. Tapi sayangnya yang sebenarnya agak dekat dengan globalisasi Sunda itu sendiri sebenarnya ada pada dinasti Ming. Tapi sayangnya ketika saya mencoba mencari sumber-sumber dari dinasti Ming, misalnya Ming Xihlu atau secara resmi dinasti Ming, serta sumber dari Jepang yaitu Regi Daigoan dari kerajaan Ryukyu, saya belum menemukan sebutan Sunda yang mereka sebut beberapa kali dan mungkin puluhan kali itu hanya Majapahit, Surabaya, Gresik, dan juga Tuban di dalam Ming Xihlu maupun di Regi Daigoan. Sehingga kemudian praktis narasi Sunda sebagai kerajaan agraris itu kita dapatkan dari Chaozhua bahwa Sunda adalah penghasil lada. Kemudian dalam Suma Oriental karya Tomé Pires juga disebutkan bahwa Sunda itu sudah terkenal menghasilkan lebih dari 10 jung beras serta lada. Demikian pula dengan asam Jawa, itu juga mereka sering memberikan atau menyuplai asam Jawa pada sekitar 1000 kapal. Ini juga angka ini banyak pihak yang kemudian sedikit meragukan karena kita tahu bahwa motif utama penulisan Suma Oriental dari Tomé Pires itu adalah agar Raja Portugal itu mendukung keberadaan Portugis di Malaka. Sehingga kalau mendapat dukungan, kemudian Tomé Pires itu dapat mendapat gaji yang besar dan mendapat profit dari perdagangan yang juga lebih tinggi.
Dan hal seperti ini yang kemudian menjadi kontroversi dalam historiografi Portugis sekarang. Kemudian kita tahu bahwa Sunda itu memiliki beberapa pelabuhan, dan pelabuhan itu juga terhubung dengan daerah pedalaman atau hinterland yang melalui terutama sungai seperti Sungai Cisadane, Ciliwung, dan juga Sungai Cimano. Pelabuhan-pelabuhan yang disebut Tommy Pires itu misalnya seperti Pelabuhan Banten, Pontang, ini saya kira mungkin Serang, Cigede, Tangerang, Kelapa, dan juga Cimano. Pelabuhan terpenting dari Kerajaan Sunda, terutama di akhir abad 15 dan awal abad 16 adalah Kelapa. Jadi Tommy Pires menyebutkan bahwa banyak pedagang dari Sumatera, dari Pariaman, Lawe, Tanjung Pura, Gresik, itu banyak yang kemudian transit dan melakukan jual beli di Kelapa. Maka tak salah jika kemudian Portugis memilih Kelapa sebagai sebagai tempat utama di mana mereka akan mendirikan benteng. Pelabuhan yang lain seperti Cigede, Tangerang, dan juga Banten ini kalau misalnya kita sebut dalam Sipot Studies gitu, kajian-kajian sejarah pelabuhan, maka memiliki posisi yang berada di bawahnya dari Kelapa itu sendiri. Maka kemudian banyak yang menyebut Sunda Kelapa, sama seperti halnya mungkin mirip dengan istilah Kerajaan Samudra Pasai. Kenapa Samudra itu melekat pada Pasai? Mungkin karena Pasai adalah pelabuhan terbesar dan menjadi ibu kota Kerajaan Samudra Pasai itu sendiri. Kemudian yang menarik tentu saja berbagai komoditas itu juga diperjualbelikan di berbagai pelabuhan Sunda. Ada 6 termasuk Cimano yang bertugas mengangkut berbagai komoditas dari pedalaman dan dibawa ke daerah muara yang dekat dengan laut. Ini kita dapat mengidentifikasi beberapa, seperti halnya kalau misalnya di Banten kita bisa menemukan banyak orang berjual beli misalnya beras dan juga lada. Kemudian di Kelapa itu kita juga banyak menemukan jual beli lada dan juga beras. Tapi menariknya kalau kita kalau tidak salah antara Kelapa dan juga Banten itu mereka juga memiliki hubungan dengan Maladewa, Maldives. Jadi orang Maldives banyak yang menjual budak di antara Banten dan juga Kelapa, itu yang kemudian ditukar dengan lada. Yang kita tahu bersama menurut Tommy Pires pada waktu itu lada dari Sunda itu lebih bagus daripada lada dari Cochin yang sebenarnya lebih dekat dari Maladewa. Kemudian Kerajaan Sunda itu sebenarnya kalau kita perhatikan dari geopolitiknya di akhir abad 15 dan awal abad 16, kita tahu bersama bahwa eksistensi Kerajaan Sunda pada waktu itu sedikit agak berubah, terutama pasca kemunduran dari Majapahit dan kebangkitan. Tapi on the rise of Demak berarti semacam kemunculan dari Demak. Ini yang kemudian membuat posisi Sunda itu juga agak gonjang-ganjing karena pada waktu itu ekspansi Islam sangat luar biasa sekali, terutama banyak pedagang Islam yang menguasai jalur maritim Nusantara pada waktu itu. Kita tahu bersama salah satu pedagang dari Gresik, misalnya Patih Yusuf itu menguasai perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Malaka. Bahkan Kerajaan Malaka pun sangat
sangat didominasi oleh para saudagar-saudagar dari Jawa pada waktu itu, terutama yang paling kaya adalah Patih Yusuf dari Gresik. Kemudian jika kita sudah melihat adanya kondisi Sunda yang semakin terjepit dan pengaruh serta keberadaan pedagang Muslim itu sangat luar biasa pada awal abad ke-16, hingga kemudian kita tahu bahwa Malaka jatuh pada tahun 1511 dan membuat Portugis berkuasa di Malaka. Oleh karena itu, Raja Sunda, Sri Baduga itu mencoba untuk beraliansi dengan Portugis, sehingga dia mengirimkan Pangeran Surowisesa ke Malaka. Dan kemudian mereka membuat suatu persahabatan, perdagangan, dan mereka mulai saling bertukar kabar melalui surat, dan juga mereka, terutama orang-orang Portugis, dikirim untuk mengangkut lada. Terhitung kita tahu ada João Lopes de Alvim 1513, kemudian Nuno Freire, Jorge Quaresma 1520, dan terakhir ketika Raja Sunda mengirim lagi Pangeran Surowisesa ke Malaka pada 1521, ini tentu saja mengkhawatirkan posisi Demak dan juga Jepara pada awal abad ke-16, karena kita tahu bersama bahwa mereka mencoba untuk menguasai jalur rempah, tetapi kenyataannya Malaka diduduki oleh Portugis. Dan kita tahu tetangga mereka yang berada di Sunda itu ternyata bekerja sama atau beraliansi dengan Portugis. Akhirnya Patih Unus kemudian memimpin untuk melakukan penyerangan ke Malaka walaupun gagal pada akhirnya. Sehingga kemudian 1522 Portugis mengirim Hendrik Lem untuk membuat suatu perjanjian persahabatan dan perdagangan, dan tentu saja selain bertemu dengan Pangeran Surowisesa, mereka juga mendirikan Padrau yang nanti akan kita ulas sedikit setelah ini. Tapi sayangnya persahabatan mereka tidak berlangsung lama gitu ya, karena sebelum orang Portugis datang dan kemudian membangun bentengnya yang dijanjikan oleh Raja Sunda, ternyata pasukan gabungan Demak dan Cirebon dapat merebut kelapa tepat sebulan sebelum utusan Portugis yaitu Francisco de Sá datang ke Sunda. Jika kita perhatikan di dalam Padrau sendiri tidak begitu dijelaskan apa sebenarnya isi dari perjanjian Portugis dan juga Sunda. Tidak pula dijelaskan motif Portugis datang ke Sunda. Kalau bisa kita perhatikan kembali di prasasti-prasasti Sunda, ada informasi siapa rajanya, ada tokohnya, ada kemudian ada peringatan, ada sapoto dan lain sebagainya. Tapi di prasasti Padrau tidak dijelaskan sedemikian rupa. Mereka hanya menuliskan beberapa goresan saja, misalnya seperti DSVOR, Esfera do Mundo, hanya beberapa kata dan ditemani oleh lambang bola dunia. Jadi kalau kita perhatikan, memang benar prasasti dapat kita anggap sebagai sumber utama penulisan sejarah maupun narasi-narasi masa lampau. Tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan posisi berita asing maupun surat-surat kerajaan. Oleh karena itu, kalau kita mencoba untuk memahami Padrau, berarti kita juga harus membaca surat perjanjian antara perjanjian Portugis dan juga Sunda yang saat ini tersimpan di Arsip Nasional Portugis di Lisabon. Dan kalau kita membaca surat itu, kita akan tahu bahwa
Raja Sunda memilih untuk beraliansi dengan Portugis karena mereka berupaya mendapat proteksi dari serangan atau ancaman dari Demak. Oleh karena itu, sebagai gantinya, Kapten Portugis di Malaka menyuruh Hendrik de Lem untuk meminta kerajaan Sunda untuk memberikan lada setiap tahunnya, serta memberikan satu tempat untuk mereka membangun pos dagang atau benteng, yang kemudian mereka dikasih suatu lapak gitu ya, agar mereka dapat membangun benteng di Kelapa. Tapi sayangnya sebelum mereka berhasil untuk membangun bentengnya, mereka tidak mampu karena Kelapa sudah diduduki oleh orang-orang Demak. Hal lain yang mungkin dapat kita jelaskan mengenai Paku itu adalah tentang maksud utama dari Portugis. Tentu saja mereka ingin untuk melakukan ekspansi dan memperluas wilayahnya yang kita sebut sebagai lingkup pengaruh. Sehingga jika kita melihat dari Malaka, mungkin dapat kita petakan seperti apa sebenarnya siapa lawan dari Portugis dan siapa rekan dari Portugis. Tentu saja ini berubah-ubah. Sama seperti halnya ketika kita berbicara mengenai kehadiran Portugis di Jawa bagian tengah misalnya. Jadi pada awal mulanya mereka tidak mampu atau tidak bisa berkolaborasi dengan Demak atau Jepara, terutama sebelum Pati Unus menyerang 1521. Tetapi setelah Pati Unus gagal, Demak kemudian dipimpin oleh Sultan Trenggono, kita tahu banyak kemudian pelancong Portugis yang singgah juga di Demak dan juga Jepara. Kita tahu ada penulis kronik Fernão Mendes Pinto, Peregrino Sau, dia juga menyaksikan sendiri bagaimana Demak itu dipimpin oleh Sultan Trenggono dan bagaimana Sultan Trenggono itu meninggal. Tapi yang harus kita pahami juga di Jawa bagian timur itu tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi geopolitik yang memanas. Kita tahu dari awal abad ke-16 hingga mungkin abad ke-17, Gresik tetap kemudian menjadi salah satu pelabuhan transit orang-orang Portugis. Kalau kita baca kembali karya dari James Boyajian, Portugis masa Iberian Union, kita lihat bahwa bukan hanya orang-orang Portugis yang berlabuh di Gresik, tapi juga orang-orang Spanyol yang banyak berdagang di Kepulauan Indonesia, juga banyak yang kemudian stay hingga di Gresik sebelum mereka melakukan pelayaran ke Maluku maupun ke Jawa bagian barat. Kira-kira seperti itu, ini mungkin. Oh iya, ya terima kasih Mas Daya. Ya Bapak Ibu semakin jelas. Jadi masa-masa abad ke-16 ini satu masa yang krusial yang hampir tidak tersentuh oleh tidak banyak diungkap di dalam sejarah kita. Jadi dulu waktu saya mahasiswa, saya masa abad 16-17 ini disendirikan nih, ya dibahas sendiri gitu ya. Nah ini ternyata juga sangat banyak menyimpan bukti dan baik itu prasastinya, dan prasasti itu bisa prasasti yang tentu saja dari kita sendiri, dan juga bisa prasasti dari asing, misalnya seperti Padrao, walaupun tadi harus memakai buku panduan untuk mengertinya, tapi itu jelas bahwa artefak prasasti itu ditulis pada masanya. Nah, barangkali sebagai kesimpulan bahwa tadi sesuai dengan judul kami, ini politik ekonomi, paling tidak kita ingin menyoroti
seperti apa gitu ya perekonomian kerajaan Sunda kuno pada masanya, dan bahwa harus diakui bahwa mereka itu, bahwa kerajaan Sunda kuno ini mempunyai masa gemilangnya sendiri, walaupun tadi telah disebutkan oleh ada salah satu berita song ya Mas, bahwa orang itu karena tidak banyak yang datang berdagang karena mereka sebetulnya nggak aman di situ. Nah ini barangkali kita tadi berpikir karena itu ibu kotanya berpindah-pindah, pusat kerajaannya berpindah-pindah. Nah ini barangkali satu jawaban kecil yang bisa membawa kita ke satu pemikiran yang lebih lanjut. Jadi satu hal tadi yang harus kita akui, keunggulan kerajaan Sunda kuno ini dalam menjalankan politik dagangnya memang bisa dianggap sebagai tradisi yang berlanjut dari kerajaan Tarumanegara yang telah ada sebelumnya. Jadi seperti kita ketahui, abad ke-5 pun Tarumanegara itu sebetulnya sudah luar biasa. Bagaimana Purnawarman mengelola lingkungannya, ya, bagaimana awal masuknya pedagang-pedagang asing melalui Teluk Jakarta, ya, Teluk Jakarta ya, yang di Tugu sekarang ini, dan kemudian wilayah kekuasaannya sampai kepada Bogor. Nah ini sampai kepada Bogor, sampai ke mana namanya, Citarum, sampai ke Batu Jaya nantinya ya. Ini barangkali ini bisa memberikan inspirasi kepada kita juga, dan ini kita baru sampai kepada masa pengaruh Hindu-Buddha, dan ternyata nanti di masa yang kemudian Kesultanan Banten itu juga terjadi lagi, bahwa Banten juga berjaya dengan hasil ladanya. Karena itu saya pikir saya memberanikan diri bahwa memang perladangan, perkebunan hasil lada dan juga yang lain, misalnya pinang yang disebutkan itu memang sudah tersedia, memang sudah tersedia sejak dahulu kala begitu. Itulah yang menghantar orang-orang asing masuk ke mulai dari Tarumanegara sampai Sunda kuno dan nanti sampai ke Banten gitu ya. Nah, beberapa pencapaian saya pikir adalah mengapa daerah Jawa bagian barat, khususnya yang kita bicarakan Sunda ini, sampai kepada satu keunggulan ini, karena saya pikir jelas hal pengelolaan lingkungan itu ada di depan gitu ya, pemanfaatan sumber daya alam sebagai penghasil lada, itu telah menjadi yang pada saat-saat awal Masehi itu sudah menjadi primadona komoditi dunia gitu ya. Nah, kemudian kepiawaiannya mengelola jalur-jalur perdagangan regional maupun internasional itu sudah dimulai sejak awal abad Masehi, abad ke-5 paling tidak, Tarumanegara. Dan yang penting adalah tentu saja melakukan diplomasi dengan bangsa asing. Ketika di awal-awal mereka di Tarumanegara, orang India secara intensif mempunyai kontak dengan Tarumanegara. Nah, kita juga lihat tadi berdasarkan catatan Cina, catatan Portugis, bahwa mereka juga mencatat mengenai Sunda itu, gitu ya. Jadi tentu saja kita bisa menyimpulkan bahwa kerajaan Sunda itu bisa diduga dia adalah berkembang dari abad ke-10 gitu ya, awal abad 10 atau sebelum abad ke-10 justru, seperti yang prasasti yang dikeluarkan oleh yang disebut dengan prasasti Rakrian Juru Pangambat. Dan apakah waktu itu dia menjadi kerajaan vasal karena namanya Haji gitu ya,
tadi memulihkan Haji Sunda sampai dengan abad ke-11 masih disebut haji. Haji itu artinya raja kecil gitu ya. Sementara ini yang kita pahami gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga menjalin hubungan tadi yang saya sebutkan dengan Nusantara, Sumatera, Gresik, dan kemudian dengan India, dengan juga Portugis gitu ya. Nah, ini satu yang mudah-mudahan kajian mengenai Sunda bisa dikembangkan lebih lanjut dengan apa yang kami sampaikan ya pada malam hari ini. Jadi tetap merupakan satu hal yang menarik. Kita seperti tadi apa yang Mang Gilman sampaikan, aksaranya padahal Jawa kuno, tapi bahasanya sudah Sunda kuno gitu ya. Ini jadi masalah sendiri gitu saya pikir ya. Nah, barangkali ini bisa memicu kita juga gitu ya. Nah, tadi mungkin satu lagi, tadi kalau saya bilang bahwa Kesultanan Banten itu juga luar biasa, itu juga dicatat di dalam prasasti. Hanya kita menyebutnya dalung ya, kita menyebutnya dalung. Dalung itu adalah prasasti logam ya, surat-surat Sultan Banten kepada Lampung, kepada daerah-daerah di luar Banten, itu juga bisa mengungkap banyak hal.